Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 7 yang beranggotakan Amelia Putri Wulandari, Evi Setianingsih, Farah Anissa, Pinkan Regi Genita, dan Yusifi Kauli yang akan membahas tentang kebudayaan, keanekaragaman budaya, dan pengaruh budaya asing. Unsur-unsur kebudayaan. Perkembangan masyarakat Indonesia adalah masalah integritas masyarakat dengan kondisi kemasyarakatan yang majemuk. Dengan mengetahui unsur-unsur kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat, diharapkan akan ditemukan dasar-dasar filsafat tersembunyi yang menjadi sumber tindakan dan kegiatan sosial. Sementara, ahli kebudayaan memandang kebudayaan sebagai suatu strategi. Menurut Van Porsen 1976, salah satu strategi adalah memperlakukan kata atau istilah kebudayaan bukan sebagai kata benda, melainkan kata kerja. Kebudayaan bukan lagi semata-mata koleksi karya seni, buku-buku, alat-alat, atau museum, gedung, ruang, kantor, dan benda-benda lainnya. Kebudayaan terutama dihubungkan dengan kegiatan manusia yang bekerja, yang merasakan, memikirkan, memprakarsai, dan menciptakan. Dengan pengertian demikian, kebudayaan dapat dipahami sebagai hasil dari proses-proses rasa, karsa, dan cipta manusia. Strategi kebudayaan yang menyederhanakan praktek operasional kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari dan kebijakan sosial dilakukan dengan menyusun secara konseptual unsur-unsur yang sekaligus merupakan isi kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan tersebut bersifat universal, yakni terdapat dalam semua masyarakat dimanapun di dunia, baik masyarakat primitif dan terpencil, masyarakat sederhana atau pertanian, maupun masyarakat berkembang. Setiap kebudayaan dari suatu bangsa atau masyarakat dapat dibagi ke dalam sejumlah unsur yang tidak terbatas banyaknya. Masing-masing unsur tersebut diklasifikasikan ke dalam beberapa macam unsur-unsur kebudayaan yang disebut kultural universal. Berikut beberapa contoh unsur-unsur kebudayaan yang mendukung ataupun tidak mendukung integrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sistem religi dan upacara keagamaan. Adanya kesamaan agama maka akan mendukung integrasi, terlebih lagi pada tingkat ketaatan warga masyarakat yang sebanding. Terjadi pula pada kegiatan gotong royong warga setempat. Sebaliknya, dalam hal tingkat ketaatan beragama yang tidak sebanding, cenderung akan menimbulkan ketenggangan. Konflik yang berlatar belakang beda agama sering terjadi pada golongan masyarakat. Yang kedua ada sistem dan organisasi kemasyarakatan. Interaksi sosial secara internal ataupun eksternal berlangsung melalui kegiatan sosial di lingkungan masyarakat seperti gotong royong, kelompok tani, pasar, puskesmas, pengajian, pelayatan, dan lain-lain. Dalam hal ini, maka akan terjadi akulturasi peristiwa-peristiwa yang akan membawa konflik. Biasanya terjadi karena adanya perebutan periode masa kepemimpinan di suatu wilayah. Yang ketiga ada bahasa dan kesenian. Penggunaan bahasa Indonesia merupakan suatu kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia dan merupakan warisan negara. Kesenian yang beragam yang terdapat di negara Indonesia juga menjadi salah satu unsur kebudayaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 7 unsur pokok kultural universal menurut Kulkon yang terdapat dalam Sukanto tahun 1982 yang dapat ditemukan pada semua bangsa di dunia, yaitu yang pertama ada sistem peralatan dan perlengkapan hidup manusia seperti pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, alat-alat produksi, transportasi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada sistem mata pencaharian hidup
dan sistem ekonomi, misalnya pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada sistem kemasyarakatan. Nah, sistem kemasyarakatan ini seperti sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, dan sistem perkawinan. Kemudian yang keempat ada bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, penggunaan bahasa Indonesia merupakan suatu kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia dan merupakan warisan negara. Nah, kemudian yang kelima ada kesenian, baik seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya. Nah, kesenian yang beragam ini yang terdapat di negara Indonesia juga menjadi salah satu unsur kebudayaan. Nah, beragam kesenian yang ada menjadi pembangun solidaritas tersendiri di negara Indonesia dan merupakan ciri ataupun identitas dari negara Indonesia. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah sistem pengetahuan. Nah, sistem pengetahuan di sini tuh dimaksudkan pada peranan pertukaran pengetahuan dalam cara-cara bertani, berkebun, dan berladang. Nah, tingkat pendidikan pun ikut mengambil andil dalam kemajuan sistem pengetahuan. Nah, banyaknya kesenjangan terjadi berawal dari para masyarakat yang lemah dalam hal pendidikan dan pastinya berawal dari faktor utama yaitu melemahnya sistem pengetahuan. Kemudian yang ketujuh adalah sistem religi atau sistem kepercayaan. Nah, susunan ini tuh dibuat berdasarkan tingkat kesulitan untuk berubah atau terkena pengaruh dari kebudayaan lain. Nah, sistem religi ini biasanya paling sukar berubah jika dibandingkan dengan teknologi dan peralatan. Nah, kemudian dalam setiap unsur kebudayaan itu dapat ditemukan wujud kebudayaan. Menurut Polak tahun 1974 mengemukakan bahwa kebudayaan ini tuh memiliki 3 wujud, yaitu yang pertama adalah wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Nah, ini tuh bersifat abstrak dan berkaitan dengan cultural system atau adat istiadat. Kemudian yang kedua adalah wujud kebudayaan dari suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Nah, ini juga disebut sebagai social system yang bersifat konkret karena tindakan manusia itu dapat dilihat. Kemudian yang ketiga adalah wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Nah, disebut kebudayaan fisik yang bersifat paling konkret karena berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam bermasyarakat. Nah, sebagai contoh, unsur religi ini tidak hanya mempunyai wujud cultural system yang berupa konsep Tuhan, dewa, dosa, kebajikan, tetapi juga memiliki wujud sosial sistem seperti ibadah, semadi, sembahyang, upacara keagamaan. Nah, juga memiliki wujud kebudayaan fisik dalam bentuk materi, bangunan tempat pemujaan, alat-alat yang digunakan dalam upacara keagamaan, terus ada patung simbol roh leluhur, benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan gaib, dan lain-lain. Menganalisis penyebab perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan pada dasarnya terjadi karena anggota masyarakat pada waktu tertentu merasa tidak puas lagi terhadap keadaan kehidupan yang lama. Norma-norma dan lembaga-lembaga sosial atau sarana penghidupan yang lama dianggap tidak memadai lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang baru. Mungkin juga masyarakat mengadakan perubahan karena terpaksa demi untuk menyelesaikan satu faktor dengan faktor lainnya. Pengaruh kebudayaan tersebut dibagi menjadi 2, yaitu pengaruh perubahan besar dalam kebudayaan, merupakan suatu perubahan yang berpengaruh terhadap masyarakat, maka terjadinya perubahan pada sistem sosial dan budaya. Terjadinya perubahan pola berpikir, struktur masyarakat, sedangkan pengaruh perubahan kecil dalam kebudayaan merupakan perubahan yang terjadi pada bagian kecil dari satu unsur budaya, di mana tidak membawa pengaruh langsung bagi individu atau masyarakat.
Nah, lalu ada proses terjadinya perubahan sosial budaya. Yang pertama yaitu alkulturasi, merupakan proses bertemunya dua budaya atau lebih, di mana unsur-unsur budaya lama masih ada. Contohnya Sunan Kalijaga menggunakan budaya wayang untuk mengajar keagamaan. Yang kedua yaitu asimilasi, adalah proses bertemunya dua budaya atau lebih yang bercampur dan menghasilkan budaya yang baru. Jadi bisa disimpulkan bahwa budaya yang lama pastinya hilang, namun proses asimilasi ini berlangsung lama dengan terus-menerus. Yang ketiga yaitu difusi. Difusi merupakan proses penyebaran unsur budaya dari seseorang ke orang lain atau kelompok masyarakat ke masyarakat lain. Difusi dibedakan menjadi dua macam, yakni difusi intramasyarakat, merupakan difusi unsur kebudayaan antar individu atau golongan dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor seperti adanya pengakuan bahwa unsur budaya baru tersebut memiliki banyak kegunaan. Nah, sedangkan difusi antar masyarakat ialah difusi unsur kebudayaan dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain, terjadi karena adanya kontak sosial antar masyarakat hingga timbul pengakuan akan kegunaan unsur kebudayaan baru tersebut. Nah, lalu juga ada faktor perubahan sosial budaya, dibagi menjadi dua, yaitu faktor pendorong. Yang pertama yaitu sistem pendidikan maju, pendidikan yang ditempuh melalui jenjang-jenjang pendidikan dari sekolah, mengajarkan bermacam-macam kemampuan seperti menguasai ilmu-ilmu pengetahuan, kerajinan tangan, olahraga, dan kesenian. Dengan mengikuti pendidikan tersebut, maka akan terjadi perubahan seiring terjadinya di masyarakat karena pendidikan yang tinggi. Kedua yaitu ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Terjadinya ketidakpuasan di dalam masyarakat dan berlangsung dalam waktu yang lama dan mengakibatkan revolusi dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga yaitu penemuan baru atau discovery dan invention. Menurut Konjarani-Ngerat, faktor-faktor yang mendorong individu untuk mencari penemuan baru adalah sebagai berikut. Yang A yaitu kesadaran dari orang atau perorangan akan kekurangan dalam kebudayaannya. Yang B yaitu kualitas dari ahli-ahli dalam suatu kebudayaan. Nah, lalu yang keempat yaitu kontak dengan kebudayaan lain. Kontak dari seseorang atau kelompok lain melalui kontak sosial akan terjadi proses penyampaian informasi. Maka juga terjadi dua kebudayaan yang saling bertemu dan akan saling mempengaruhi, yang akhirnya membawa perubahan kebudayaan. Menghambat sosial budaya. Yang pertama yaitu kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Kehidupan terasing menyebabkan suatu masyarakat tidak mengetahui perkembangan-perkembangan yang telah terjadi dan kehidupan masyarakat menjadi statis. Lalu yang kedua yaitu terlambatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kondisi ini didapat dikarenakan kehidupan masyarakat yang terasing dan tertutup juga. Contohnya masyarakat pendalaman, tetapi juga mungkin karena masyarakat itu lama berada di bawah pengaruh masyarakat lain atau terjajah. Lalu yang ketiga yaitu sikap masyarakat yang masih tradisional, yaitu sikap yang mengagung-agungkan tradisi dan masa lampau yang dapat membuat terlena dan sulit menerima kemajuan dan perubahan zaman. Lebih parah lagi jika masyarakat yang bersangkutan didominasi oleh golongan konser aktif atau kolot. Lalu yang keempat yaitu yang terakhir adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat atau vested interest. Maksudnya adalah organisasi sosial yang mengenal sistem lapisan strata akan menghambat terjadinya perubahan. Golongan masyarakat yang mempunyai kedudukan lebih tinggi tentunya akan mempertahankan statusnya tersebut. Kondisi inilah yang menyebabkan terhambatnya proses kebudayaan. Keanekaragaman budaya Indonesia. Keanekaragaman budaya Indonesia terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Nah, setiap suku bangsa pasti memiliki ciri khas dan karakter tersendiri. Contohnya dari pakaian adat, rumah adat, tarian daerah, lagu daerah, upacara adat, dan lainnya.
Nah, dalam pakaian adat, kita bisa mengetahui bahwa pakaian adat di Indonesia itu banyak sekali. Contohnya seperti ada kebaya dan beskap dari Jawa Tengah, lalu ada bilyu dan mahkota dari Sulawesi Tengah, lalu ada pakaian adat yang namanya ngambe dari Gorontalo, dan masih banyak lagi. Terus dari rumah adat pun beragam. Ada rumah joglo dari Yogyakarta, lalu ada rumah honai dari Papua, ada rumah gadang dari Sumatera Barat, dan lain-lain. Lalu dari lagu daerah pun banyak, kita sering menyanyikannya waktu SMP atau SD mungkin. Contohnya seperti Kicir-Kicir dari Betawi atau Jakarta, Bubui Bulan dari Jawa Barat, Gundul-Gundul Pacul dari Jawa Tengah, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, lalu ada lagu Apuse dari Papua, dan lain-lain, masih banyak lagi. Lalu dari upacara adat pun banyak sekali. Contohnya seperti upacara ngaben yang ada di Bali, di mana upacara adat ini melakukan kremasi atau pembakaran jenazah. Lalu ada upacara ruatan dari Jawa Tengah. Nah, tradisi ini tuh dilakukan untuk menyucikan seseorang dari segala kesialan, nasib buruk, serta memberikan keselamatan hidup. Lalu ada tradisi sisingaan dari Jawa Barat. Nah, tradisi ini tuh dilakukan untuk mengarak anak kecil yang sudah dihitan dengan menggunakan tandu yang berbentuk singa. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, keragaman budaya di Indonesia ini menjadi daya tarik bagi bangsa-bangsa asing. Mereka ingin mengetahuinya, bahkan mereka pun ikut serta mempelajarinya. Nah, sebagai warga negara, kita sangat perlu untuk menjaga dan melestarikan budaya kita sendiri agar tidak hilang dan agar tidak diklaim oleh negara lain. Menjaga dan melestarikan budaya dapat dilakukan dengan berbagai cara. Sengaja menjelaskan ada 2 cara yang dapat dilakukan masyarakat khususnya untuk generasi muda seperti kita ini dalam mendukung kelestarian budaya lokal. Yang pertama ada culture experience. Nah, culture experience ini adalah pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke dalam sebuah pengalaman kultural. Contohnya, jika kebudayaan tersebut berbentuk tarian, maka masyarakat dianjurkan untuk belajar dan berlatih dalam menguasai tarian tersebut. Nah, lalu hal itu bisa dipentaskan setiap tahunnya dalam acara-acara tertentu atau diadakan dalam festival-festival. Nah, dengan demikian kebudayaan lokal selalu dapat dijaga kelestariannya. Nah, yang kedua ada culture knowledge. Culture knowledge ini merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan membuat suatu pusat informasi mengenai kebudayaan yang dapat difungsionalisasikan ke dalam banyak bentuk. Nah, tujuannya itu untuk mengedukasi atau untuk kepentingan pengembangan kebudayaan itu sendiri dalam potensi kepariwisataan daerah tersebut. Nah, dengan demikian para masyarakat ataupun generasi muda dapat memperkaya pengetahuannya tentang kebudayaannya sendiri. Namun saat ini masyarakat, khususnya generasi muda, kurang memiliki kesadaran untuk melestarikannya. Nah, maka dari itu, kita sebagai generasi muda sangatlah penting untuk mempertahankan dan melestarikan budaya-budaya nasional yang ada di Indonesia. Karena budaya nasional itu merupakan suatu kebudayaan yang didukung oleh sebagian besar warga negara Indonesia dan memiliki syarat dibanggakan serta memberikan identitas terhadap warganya sendiri. Dengan kata lain, budaya nasional itu adalah budaya yang dihasilkan oleh masyarakat bangsa tersebut sejak zaman dahulu hingga kini sebagai suatu karya yang dibanggakan yang memiliki kekhasan bangsa tersebut dan memberikan identitas warga serta menciptakan suatu jati diri bangsa yang kuat. Nah, menurut Kuncharaningrat ada beberapa konsep kebudayaan nasional, di antaranya yaitu yang pertama, kebudayaan nasional merupakan karya warga negara Indonesia sendiri, termasuk juga karya-karya zaman dahulu di berbagai wilayah tanah air. Yang kedua, kebudayaan nasional merupakan hasil karya warga negara Indonesia yang tema pikiran dan wujudnya mengandung ciri-ciri khas Indonesia.
Lalu yang ketiga, ada kebudayaan nasional merupakan hasil karya warga negara Indonesia dan umumnya dirasakan memiliki nilai yang tinggi sehingga menjadi kebanggaan orang-orang Indonesia. Pengaruh budaya asing terhadap kebudayaan asli Indonesia di era global. Kebudayaan Indonesia telah banyak mengalami akulturasi dengan budaya asing lainnya. Ini dikarenakan adanya globalisasi, di mana segala informasi di zaman seperti sekarang mudah untuk diakses. Beberapa faktor yang menyebabkan budaya asing mudah masuk ke Indonesia diantaranya faktor internal, yaitu penemuan baru. Adanya penemuan baru dapat berupa wujud dalam bentuk penemuan unsur kebudayaan baru. Bertambah dan berkurangnya penduduk. Ini dikarenakan adanya perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain. Yang ketiga, gaya hidup yang kebarat-baratan. Kehadiran gaya hidup yang kebarat-baratan ini menyebabkan lunturnya budaya asli Indonesia, dikarenakan masyarakat Indonesia lebih memilih dan lebih menyukai gaya hidup kebarat-baratan karena dianggap lebih modern. Kemudian ada teknologi. Teknologi saat ini berkembang pesat, yang menyebabkan semua informasi mudah untuk diakses. Namun sayangnya banyak orang yang masih menyalahgunakan pemanfaatan teknologi untuk hal-hal yang negatif. Kemudian ada faktor eksternal. Faktor eksternal mencakup bencana alam seperti Gunung Merapi, banjir, gempa bumi, dan yang lainnya. Kemudian ada perubahan sosial karena adanya pengaruh dari kebudayaan lain, kemudian adanya peperangan dengan negara lain sehingga menimbulkan suatu perubahan dalam struktur sosial. Pengaruh budaya asing terhadap kebudayaan asli Indonesia adalah hilangnya kecintaan masyarakat Indonesia terhadap kebudayaannya sendiri, yang menjadi ciri khas dan identitas suatu negara. Contoh seperti di zaman sekarang, sudah tidak banyak anak-anak yang memainkan permainan tradisional. Mereka lebih cenderung bermain dengan gadget yang orang tua mereka berikan. Dan kemudian, banyak generasi muda di zaman sekarang yang lebih memilih produk dari luar negeri ketimbang menggunakan produk dari dalam negeri. Dan juga mereka lebih banyak menggunakan bahasa-bahasa asing dalam hal berkomunikasi daripada menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan kebudayaan asli yang ada di Indonesia di tengah arus globalisasi seperti saat ini adalah yang pertama, membangun jati diri bangsa. Membangun jati diri bangsa merupakan nilai identitas masyarakat yang harus dibangun sejak dini, secara kokoh dan diinternalisasikan yang mendalam. Salah satunya dengan menanamkan nilai-nilai kearifan lokal sejak dini pada generasi muda. Yang kedua, pemahaman falsafah budaya. Dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan, karena tenaga pendidik yang berkompeten adalah hal yang penting dalam pemahaman falsafah budaya. Kemudian ada penerbitan peraturan daerah. Budaya lokal harus dilindungi oleh hukum yang mengikat semua elemen di masyarakat. Peraturan itu mengatur tentang pelestarian budaya yang harus dilakukan oleh semua pihak, baik itu pemerintah maupun masyarakatnya sendiri. Selain itu, untuk memperkuat daya saing budaya, pemerintah perlu membangun pusat informasi gabungan untuk keperluan pertunjukan seni, penghargaan pertunjukan seni, pengembangan bakat seni, serta kegiatan promosi mengenai produk budaya. Kemudian ada pemanfaatan teknologi dan informasi. Di zaman seperti sekarang, pemanfaatan teknologi dan informasi memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah untuk sarana pelestarian kebudayaan. Misal, media sosial dapat digunakan sebagai alat untuk memasarkan produk lokal ke seluruh dunia. Dengan adanya usaha seperti itu, dapat memberikan dampak bagi ekonomi dan investasi dalam negeri. Karena dengan adanya daya tarik dari warga asing mendorong mereka untuk datang langsung ke Indonesia dan melihat secara langsung kebudayaan asli Indonesia. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.